Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seperjuanganku dimanapun kalian berada, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel atau podcast Rick Tea yang sederhana dan ya lumayan cukup keren menurut versi saya kan. Yang penting seperti kata senior saya, jangan pernah kita tidak berpunya pikiran yang kritis. Keep spirit. Dan tidak lupa untuk hari ini saya ucapkan, dan saya mengucapkan untuk seluruh anak bangsa negara Republik Indonesia ini dengan memperingati hari kesaktian Pancasila. Pancasila jaya, 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 jaya. NKRI harga mati. Mari kita sama-sama buktikan kata-kata sakti tersebut. Mari kita sama buktikan NKRI harga mati itu tersebut. Jangan cuma sekedar sebagai filosofi saja, tapi kita benar-benar kita buktikan sampai sejauh mana perjuangan kita tentang membela kesaktian Pancasila ini dan juga membela negara Republik Indonesia ini. Saya di sini sedikit hanya akan berbicara tentang masalah kebanggaan saya secara pribadi, terutama ya tentang masalah kebanggaan hidup di negara Republik Indonesia ini khususnya. Saya merasa bangga sekali dan sangat bangga yang tidak bisa saya ucapkan atau diungkapkan dengan apapun itu. Karena apa? Ini fakta sejarah yang mudah-mudahan fakta-fakta sejarah ini tidak bisa hilang dari benak kita semua, dan juga benar-benar tidak ada yang berupaya, dan kalaupun ada yang berupaya untuk mengaburkan atau menyamarkan tentang fakta-fakta sejarah tentang bangsa ini, kita wajib untuk hadir di situ untuk membela fakta-fakta sejarah ini. Terutama itu tadi, kenapa bangsa lain ya Belanda waktu itu sampai berusaha untuk menguasai, menjajah selama 100 tahun. Ya karena tadi negara kita itu negara yang multi talent, multi kekayaan, dan multi segala macamnya. Itulah negara Republik Indonesia ini. Dengan elok hijaunya, lemah gemulainya sang ibu kita, yaitu Ibu kita Pertiwi, yang wajib kita pertahankan itu semua. Nah, betapa tidaknya kalian merasakan bangga akan hal itu semua ya, dan fakta-fakta sejarah dari semua sisi lah pokoknya saya bicarakan secara global kan tuh. Terus lagi dengan yang seperti yang kejadian sekarang ini kan dia, dengan polemik apapun itu deh. Karena polemik ini terus terang dari zaman dulu sampai zaman sekarang dan sampai kapanpun juga tidak akan berhenti kalau menurut saya, kecuali kalau misalkan ya tadi ada tujuan-tujuan tertentu dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk kepentingan kelompoknya atau dirinya pribadi kan gitu ya. Tapi yang jelas di sini saya hanya akan mengingatkan untuk generasi penerus jangan sampai terkecoh oleh hal yang seperti itu. Kalian tetap wajib untuk mempunyai pola pikir yang kritis, yang bersandar pada fakta-fakta sejarah itu semua. Nah, ya tadi seperti tentang masalah polemik tadi kan dengan fakta sejarah kolonial Belanda ingin menguasai, dan sampai sekarang juga mungkin ada faktor-faktor yang ya pihak-pihak ketiga yang tetap menginginkan menguasai negara Republik Indonesia ini kan gitu ya, baik dari sektor ekonomi dan lain sebagai politik, ideologi dan sebagainya lah pokoknya ya. Tapi yang jelas di sini kalau kita tidak berusaha untuk kritis dan mempertahankan semua, ya berarti kan hancur kan itu ya negara ini. Karena seperti kata patah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akan sejarah bangsa itu sendiri kan itu ya. Dengan itulah Pancasila dengan saktinya Ibu Pertiwi dengan lemah gemulainya, tapi punya ketegasan akan itu semua. Namun pun juga tetap kita sebagai anak bangsa harus ikut mempertahankan itu semua. Tidak hanya dengan kesaktian Pancasila itu saja, dan keelokan Ibu Pertiwi tadi kan yang terus digonjang-ganjing kan gitu ya. Nah, dari itu semua apa nggak bangga kan saya? Satunya lagi Profesor Rafi Harun dalam acara
di apa itu ya kan, saya juga lupa. Beliau mempertanyakan tentang masalah ibu kota negara. Ya kalau saya boleh izin jawab sih ya gitu ya, mungkin ini sedikit agak nyeleneh kan gitu ya jawaban saya ini. Negara kita tuh yang jelas sekarang ini berarti kan mempunyai dua ibu kota ya, satu DKI, daerah khusus ibu kota Jakarta kan ya, yang Jakarta yang disebut dengan daerah khusus ibu kota, tuh daerah khusus ibu kota, saya tegaskan DKI kan ya, daerah khusus ibu kota di Jakarta. Dan belum ada Kepres atau TAP MPR atau keputusan yang lain yang menyebutkan bahwa ibu kota DKI atau DKI Jakarta ini sudah dihapuskan atau mutlak sudah pindah ke IKN, ibu kota negara, dan Kalimantan. Tuh berarti kan ada dua nih ya. Sekalipun IKN ini belum keluar juga kan tuh ketetapan MPR-nya atau Kepresnya atau apapun lah, bahasa-bahasa itu ya, bahasa-bahasa yang tentang masalah hukum tadi kan itu ya. Tapi yang jelas ini berarti secara sepintas lalu ini ya, berarti kita ini mempunyai ibu kota negara ini ada dua kan gitu. Apa enggak keren juga kan gitu ya, unik negara kita ini tuh, ibu kota punya dua, tinggal mungkin bapaknya ya yang mana bapaknya kan gitu ya, kan gitu. Nah mudah-mudahan ini semua menjadikan suatu kebanggaan dan dengan keanekaragaman atau kebinekaan ini tidak menjadikan satu perpecahan kan. Perbedaan itu pasti selalu ada lah, tidak mungkin tidak ada kan gitu. Nah terkait dengan masalah agama pun juga kan gitu, agama Islam kan dia di sini. Kebetulan saya juga Islam kan gitu. Ya jangan sampailah dengan perbedaan yang namanya torekot atau torekot itu menjajah, memaksakan kepada torekot yang lain bahwa torekot akulah yang paling the best kan gitu ya. Janganlah kan gitu ya. Karena kalau toh memang benar demi kemaslahatan, hati-hati di sini ada pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan situasi dan kondisi ya. Kalau bahasa ininya, kalau bahasa di siloka atau simbolnya itu disimbolkan waktu pas di kisah Mahabharata itu Sangkuni kan gitu ya. Ini yang harus memang bicara tentang tujuan kemaslahatan kan gitu ya. Sudahlah kalau memang aku punya treko ini, ya sudahlah. Sampai ada di garis bawahi kan di situ amaluna amalukum, tentang masalah agama juga, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku kan gitu ya. Nah hal lain seperti yang ya maaf bukan saya menggurui tapi saya mengingatkan kan gitu ya. Janganlah sampai muncul sengkuni era milenium kan gitu ya, yang benar-benar memanfaatkan dari hal itu semua kan itu. Dan tentang masalah fakta sejarah, dan sekalian coba-coba untuk mengaburkan ya, kecuali kalau niat kalian untuk imperialis kan itu, menjajah tadi kan ada niat-niatan yang negatif kan itu. Nah inilah kan budaya atau budidaya atau budaya-budaya yang sifatnya imperialis itu kan tidak sesuai dengan ajaran ya, akidah dan kaidah yang tarekoh apapun kalau menurut saya kan gitu ya. Nah itu kan berarti kepada akhlak ya, salah satunya ya akhlak kan gitu ya, yang utama itu akhlak. Sekali lagi saya tegaskan akhlak kan gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan itu semua atau enggak kan gitu ya. Imperialis itu sesuai enggak dengan akhlak itu semua? Saya yakin enggak kan gitu. Mau agama apapun, tokoh apapun ya, kecuali kalau memang menciptakan suatu tokoh baru untuk berusaha untuk menguasai suatu wilayah tertentu ya, itu lain lagi cerita kan gitu. Nah ini yang wajib mulai kita pahami bersama kan gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan gitu ya. Nah itulah dari itu semua. Dan masalah kedinastian, tentang masalah ya maaf ramai lagi tentang masalah presiden kita punya nama kecil Mulyono kan ya. Saya rasa itu semua orang mempunyai histori masing-masing ya. Tapi kenapa hal sekecil itu pun akhirnya di blow up kan, seolah-olah itu tuh tidak benar kan gitu ya. Kalau saya enggak masalah kalau masalah nama itu ya, kecuali kalau masalah ya maaf ya, masalah akhlaknya Pak Mulyono ini tuh, Pak Joko Widodo ini melenceng ya, itu lain lagi cerita. Tapi kalau masalah nama, why not? Ada banyak yang punya nama yang seorangnya satu itu juga kan itu, banyak kan gitu ya. Jadi mohon maaf ya, tidak usah lah masalah-masalah yang seperti itu dibesar-besarkan gitu. Karena apa? Akhirnya tidak fokus kepada yang harus kita kerjakan kan gitu. Tidak fokus kepada apa yang harus kita lakukan. Kita kembali kepada akhlak-akhlak tadi ya, masalah
ironinya masa itu semua udah hukum alam kalau menurut saya. Mungkin seperti itu aja dari saya. Sekali lagi untuk warga negara Indonesia, khususnya ya saya sendiri dan negara Indonesia, dan kesaktian Pancasila ini mudah-mudahan semua menjadi satu marwah yang besar-besar, membangkitkan suatu jiwa-jiwa juang para leluhur kita yang telah mendidik kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.